Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan beserta dengan kita? Melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita jumpa lagi dan selamat kita memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Juga salam kami dari tempat ini, kami keluarga hamba Tuhan dan keluarga besar Setiawan, kepada seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih yang sedang mengikuti ibadah live streaming hari ini. Dan siapapun saudara yang sempat mengikuti ibadah live streaming kami, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dan saya mengajak kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya. Kejadian 50 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, kalau Tuhan besertaku. Ya, tema ini pertanyaan ya, kalau Tuhan besertaku. Ya, apa yang akan terjadi kalau Tuhan beserta dengan kita? Nah, ayat yang kita baca tadi adalah mengenai Yusuf. Ayat ini menceritakan betapa Yusuf adalah seorang muda yang luar biasa, yang tentunya dia disertai oleh Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan, dan sebagai orang pilihan Allah, pilihan Tuhan, Yusuf hidup dalam kebenaran. Yusuf hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, ini yang saya pengen garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Untuk mengalami penyertaan Tuhan, untuk mengalami Tuhan beserta dengan kita, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran seperti Yusuf, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan seperti Yusuf, bukan berarti ia luput dari setiap masalah. Ya. Sebagai orang yang percaya dan orang yang beriman kepada Tuhan, kita semua tidak luput dari pergumulan hidup. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah setia berdoa, melayani, memberi, baik memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberikan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Tidak terlepas, tidak luput dari setiap pergumulan atau persoalan hidup. Kalau kita melihat contoh Yusuf, ya, Yusuf adalah seorang yang mengalami masa-masa yang sukar. Ya kan? Kalau saudara ingat tentang cerita Yusuf, ya, dengan saudara-saudaranya dia mengalami keadaan yang banyak kesukaran. Kemudian hari-harinya diwarnai dengan berbagai macam pergumulan hidup. Ya kan? Kemudian saudara-saudaranya juga tidak suka kepada dia. Bahkan diceritakan saudara-saudaranya ceritakan kepada orang tuanya, kepada ayahnya bahwa dia sudah dimakan binatang buas. Akhirnya dia dijual. Ya. Kemudian 2 kali dia dijual ya. Dan akhirnya dia dijual ke Mesir, ke rumah Potifar.
Sudah di rumah Potifar, Alkitab catat dia adalah orang yang taat, yang saleh, yang rajin. Difitnah pula. Ya. Alami fitnahan, kemudian akibatnya dia masuk penjara. Ya, jadi kalau melihat perjalanan Yusuf, adalah perjalanan yang mengalami banyak kesulitan. Tetapi satu hal yang luar biasa, kalau kita lihat perjalanan Yusuf, satu hal yang luar biasa, bahwa orang yang disertai Tuhan adalah orang yang luar biasa. Ya. Dan saya mau katakan, saya dan saudara, kalau kita pastikan bahwa kita adalah orang yang disertai Tuhan, dengan catatan tadi melakukan kebenaran, itu syarat utamanya. Melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa seperti Yusuf. Ya. Kita lihat dulu Kejadian 39 ayat 2, 3 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini intinya. Kalau Tuhan menyertai, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya, ayat 2 dan 3 juga ada kalimat disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Coba ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini yang saya katakan, menggarisbawahi, akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Di tengah kondisi seperti ini, saudara menjadi orang yang melakukan kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan, saudara akan disertai oleh Tuhan. Dan kalau orang disertai oleh Tuhan, ya, Yusuf adalah mengalami pengalaman yang luar biasa. Ya. Inilah yang membuat Yusuf bertahan. Ya. Bertahan dalam tekanan. Bertahan dalam menghadapi setiap persoalan. Bertahan dalam menghadapi setiap ujian. Sebab akhirnya Yusuf berhasil. Alkitab mencatat keberhasilan Yusuf. Dia berhasil mengatasi bahaya kelaparan besar di Mesir. Ya. Yusuflah tokohnya yang mengatasi kelaparan besar di Mesir. Di Israel terjadi kelaparan, tapi di Mesir tidak. Tokohnya adalah Yusuf. Dan dari akhir dari cerita Yusuf, ya, dia menjadi orang kedua di luar negeri. Ya. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Mesir itu bukan daerahnya dia, kekuasaan dia. Tapi dia menjadi orang kedua di Mesir. Ini sesuatu yang luar biasa. Berarti saya dan saudara akan mengalami pengalaman yang dahsyat dan luar biasa kalau saudara disertai oleh Tuhan. Pastikan hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan beserta, ada beberapa hal yang kita akan lihat. Yang pertama, ketakutan hilang. Ya. Sebenarnya saya ambil poin-poin ini dari lagu Pantekosta, ya, lagu gereja, ya, GPDI. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Saya akan bicara 4 poin ini. Ya, kalau Tuhan beserta dengan kita, ketakutan itu hilang. Coba kita lihat. Yang pertama, ketakutan itu hilang. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, ketakutan itu hilang. Sebab roh yang dari Tuhan bukan roh ketakutan. Ya, tapi roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Inilah dahsyatnya Tuhan kita, saudara. Jadi pastikan, saya selalu mengulangi, pastikan hidupmu disertai Tuhan. Sebab kalau hidup kita disertai Tuhan, ketakutan itu lenyap dari kita. Ya. Hari-hari ini, saudara, saya selalu katakan, hampir tiap minggu saya katakan, orang diliputi dengan ketakutan. Orang diliputi dengan kekhawatiran. Ya. Apalagi Bandung, ya, sudah mulai PSBB. Jadi, waduh, rasanya sepi. Di jalan-jalan tuh sepi. Cuma di pasar aja yang ramai, ya. Tapi kalau di jalan sepi, saudara. Ada yang takut dan ada yang nggak takut, ada yang cuek gitu, ya. Nah, tapi intinya menghadapi virus corona ini banyak orang takut dan khawatir. Nah, saya mau katakan, Yusuf, siapa bilang Yusuf tidak takut? Dia juga pasti mengalami ketakutan. Tetapi ketika dia menyadari hidupnya disertai, dibuat Tuhan berhasil, dia sudah melihat jauh ke depan bahwa hidupnya akan mengalami pengalaman yang dahsyat. Ya, seorang yang dibully oleh saudara-saudaranya, seorang Yusuf dibully oleh saudara-saudara, dimasukin sumur, ya kan? Karena iri, Yusuf dimasukin sumur. Nggak enak masuk sumur, saudara. Ya, saudara yang belum pernah masuk sumur, coba aja masuk sumur. Kalau dia nggak pinter, nggak bisa berdoa, masukin sumur, pasti langsung cepet doanya, lancar doanya, gitu ya. Nah, orang yang dimasukin sumur, saya membayangkan Yusuf ketika dimasukin ke sumur, pasti ada rasa ketakutan. Ya. Tapi ketakutan itu hilang, lenyap. Ketika dia dijual ke orang Midian, dia dijual ke tempat yang dia tidak tahu, pasti saya yakin dia alami ketakutan. Akhirnya sampailah dia dijual dari Midian sampai dijual ke Mesir. Bayang nggak? Dioper-oper jadi budak. Tapi Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Dia tidak takut. Ya. Dia tetap menjadi orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, kalau Tuhan beserta, selain pertama ketakutan hilang, juga mengalami sentosa. Ya. Sentosa. Coba kita lihat Mazmur 122 ayat 7. Mazmur 122 ayat 7. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam puri. Sentosa di dalam puri, di dalam rumah, di dalam tempat. Ya, orang kalau alami sentosa, saya buka, saya perhatikan kata lain dari sentosa adalah damai, aman, sejahtera, makmur, nyaman, selamat, tenang, tentram. 8 persamaan dari kata sentosa. Jadi kalau kita ada dalam penyertaan Tuhan, kalau kita disertai Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, kita akan mengalami kedamaian, sejahtera, makmur, nyaman, selamat, tenang, tentram. Di mana kita dapatkan itu, saudara? Sekarang kondisi ini kita sedang mengalami kondisi yang diisolasi di rumah kita, disuruh diam di rumah. Saya mau katakan, tempat
tersentosa dan teraman, sejahtera untuk sekarang ini di mana? Di rumah sendiri. Ya. Di dalam rumahlah kita mengalami damai sejahtera. Bagaimana enggak damai sejahtera, saudara? Kerjaannya cuman makan, tidur, makan, masak. Ya, sampai saya ada dikirim satu gambar, saudara. Sudah selesai virus corona, katanya dia sudah mau keluar rumah. Pintu rumahnya terlalu kecil untuk badannya. Dia tidak bisa keluar karena sudah kegendutan, katanya ya. Tapi intinya bicara rumah. Rumah itu tempat tinggal, rumah itu tempat teraman, rumah itu tempat terindah dalam hidup kita. Tentram, nyaman. Orang kalau di luar ya, mengalami banyak masalah, banyak persoalan, pengen kembali ke rumah. Orang yang bekerja, suami yang bekerja, istri yang bekerja, keluar rumah, anak-anak yang pergi sekolah, kuliah. Ketika mereka capek, penat, kemana mereka lari? Kemana mereka ingin? Pengen ke pulau kapuk. Ya. Rindunya di mana? Di rumah. Senyaman-nyamannya hotel, lebih nyaman rumah sendiri. Benar nggak? Walaupun sekarang diobral 2 minggu 5 juta tinggal di hotel, tapi nggak ada yang pengen ya. Lebih enak di rumah. Benar nggak, saudara ya? Di rumah. Jadi saya mau katakan, kita akan mengalami sentosa di mana ketika kita disertai Tuhan, saudara akan dibawa kepada kehidupan yang seperti nyamannya saudara di rumah kita. Ya, di rumah kita. Itulah Tuhan kita, saudara. Membuat semua terjamin, damai, aman, sejahtera, ya. Makmur. Makmur Jaya. Saya kenal kalau bilang Makmur Jaya itu toko bangunan. Ya. Tapi di dekat rumah kami itu ada kafe Makmur Jaya ya. Makmur Jaya. Nah, intinya saudara, orang pengen nikmati kemakmuran, nikmati keindahan. Sekali lagi saya mau katakan, hanya di dalam Tuhan ketika saudara disertai. Yang ketiga, kalau Tuhan beserta kita, siang malam dijaga kita. Ya, siang malam kita dijaga. Coba Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ya. Jadi siang malam itu bukan rumah makan Padang saja. Ya. Rumah makan Padang kan siang malam. Ini ngomong begini karena so lama nggak makan rumah makan Padang ya. Jadi ada yang pengen tapi tidak ada makanannya ya. Kalau bawa pulang rasanya beda dengan makan di tempat, gitu ya, saudara ya. Kapan semua impian ini, kerinduan ini akan tercapai, saudara ya. Tapi hari ini kita ingat dulu, siang malam kita akan dijaga oleh Tuhan, ya. Siang malam kita akan dilindungi Tuhan. Siang tidak akan menyakitimu, matahari tidak akan menyakitimu, dan bulan tidak akan menyakitimu. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat 11. Malaikat, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya. Baik siang ataupun malam, kita akan dijaga oleh siapa? Malaikat-malaikatnya Tuhan. Di sorga Tuhan perintahkan, ayo malaikat kamu pergi ke rumah anak-anak Tuhan. Pergi ke rumah mereka yang tinggal di Manado, yang tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading khususnya ya, yang di apartemen apa? Ya,
Dimanapun kita, saudara akan dijaga oleh Tuhan. Jadi kita akan alami pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, saudara, kita bersyukur semua karena pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Ya. Kita sehat, kuat. Ya. Ini semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian poin keempat, kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tempat pengungsian waktu kesusahan. Ya. Jadi saya mau katakan, orang yang disertai oleh Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan, dan susah itu hilang. Kesusahan itu hilang. Banyak orang dilanda dengan kesusahan hari-hari ini. Ya. Aduh, kapan ya saya mendengar di radio, saudara ya. Saya penggemar Para Muda FM. Ya. Dan ada banyak saya lihat, saya dengar di situ ada perbincangan, katanya kamu nanti kalau virus corona ini selesai, hal pertama apa yang kau akan lakukan? Waduh, dia ada yang bilang, saya pengen ke kafe, saya pengen makan, saya pengen ke Bali, saya pengen berlibur katanya. Ada banyak harapan orang untuk supaya melewati kesusahan ini, supaya susah ini bisa terobati. Dan saya mau katakan, orang yang disertai Tuhan, kesusahanmu akan hilang. Ya. Lawan dari kesusahan adalah apa? Senang, sukacita. Ya. Dan Tuhan yang akan mengadakan itu. Ya. Makanya ketika kita mengalami kesusahan hati, mari kita bangkit. Ya. Semangat. Semungut. Dan coba kita lihat dulu Amsal 17 ayat 22. Ada kata semangat di sini. Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahaya ternyata kalau orang tidak punya semangat. Nah, akan mengeringkan tulang, kata firman Allah. Makanya saya mau katakan, kalau sedang mengalami kesusahan, ingat bahwa kita disertai Tuhan. Tuhan akan bangkitkan semangatmu. Ya, Tuhan akan memperlihatkan bahwa segala hal yang indah dalam hidup. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Inilah kalau Tuhan menghilangkan segala kesusahan, Dia akan perlihatkan bahwa rancangannya atas hidupmu adalah rancangan yang luar biasa. Hari depanmu, dan saya mau katakan pagi ini, engkau akan memiliki hari depan. Sebab engkau orang yang disertai Tuhan. Imani, saya akan miliki hari depan. Ya, saya tidak berhenti di bulan-bulan ini. Ya, saya tidak berhenti di April, Mei, Juni, Juli. Tapi saya punya harapan di balik bulan-bulan ke depan itu. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Dengan kata lain, kita hidup. Ya, kita pasti mampu mencapai harapan-harapan yang kita inginkan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang hari depan yang penuh dengan harapan. Tadi saya katakan orang-orang pada pengen beberapa bulan ke depan gitu ya, hari depan kita penuh dengan harapan ya, keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan kita terobati ya. Yang pengen makan ini, pengen makan itu, waduh, makanan kesukaan ya. Minggu ini, minggu terakhir kita tidak bisa ke Jogja Junction karena sudah ditutup semua. Cuman kecuali ke supermarketnya ya, tempat makan sudah semua ditutup. Ya, nggak tahu sampai 2 minggu ini ya, PSBB 2 minggu. Mana tahan gitu ya. Tapi mari saudara, kita banggalah punya Tuhan. Banggalah kita jadi anak Tuhan. Karena kita disertai oleh Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan kepada kita 4 poin saya sudah sampaikan ya. Ketakutan hilang. Yang pertama. Kemudian kita akan mengalami sentosa yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan mengalami apa tadi? Dijaga oleh Tuhan siang dan malam. Ya. Dan yang keempat, segala kesusahan hilang. Ya. Diganti dengan hati yang gembira. Ternyata saudara, hati gembira, kalau hatimu gembira, itu menghilangkan segala kesusahan. Ya. Jadi buatlah hatimu gembira. Buatlah hatimu bersukacita. Siapa yang bisa membuat hatimu bersukacita? Engkau sendiri dan Tuhan Yesus. Ya. Orang yang bergembira, orang yang senang, kita tidak minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta mujizat supaya hati saya senang. Bukan minta mujizat. Saya mau katakan, saudara yang ngambil keputusan sendiri, mau hati gembira atau tidak. Ya. Itu pilihan ada di tangan kita, mau ambil atau tidak. Kalau tidak berarti kesusahan melandamu. Tapi kalau engkau mau di dalam Yesus, di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kita, kita ambil sukacita itu, ambil kegembiraan itu. Dan kita akan mengalami kegembiraan, sukacita yang luar biasa dari Tuhan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Ya. Mungkin hari-hari ini kita mencari kebahagiaan, sukacita tuh kemana? Di rumah terus. Ya kan? Orang sekarang berpikir sukacita itu kalau saya jalan-jalan, kalau saya main, kalau saya liburan. Sekarang liburan nggak bisa. Ya. Makanya saya katakan, saudara dan Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan. Ya. Ketika saudara di lockdown, ketika saudara diisolasi, ketika saudara disuruh diam di rumah, bisa nggak kita bergembira di tengah tekanan ini, di tengah situasi ini? Makanya saya mau katakan, ambil keputusan, ambil itu. Saya harus bersukacita. Ya, buang segala hal-hal yang negatif, buang segala hal-hal yang menekan kita, yang menakuti kita. Tangkap bahwa saya harus gembira, hati saya harus gembira. Kalau hatimu gembira, Alkitab catat, Keluaran 23 ayat 25. Ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, boleh buka. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bagian terakhir saya garis bawahi. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, disertai Tuhan, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari kita. Ya. Jadi percayalah saudara, tidak akan terpapar virus corona karena saudara disertai oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, ini kan kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kan sukacita. Orang mau beribadah untuk apa? Supaya menikmati sukacita. Ya. Jadi intinya, kalau hatimu gembira, segala penyakit itu hilang. Ya. Segala susah hilang. Segala hal-hal yang menekan kita
dibuang oleh Tuhan. Kalau hatimu senang, ada hormon endorfin. Ya. Saya buka di Google. Hormon endorfin itu secara otomatis akan keluar dari tubuh kita. Dan hormon endorfin itu ternyata itu mampu membuat kita mengalami kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Ya. Karena saya baca di buku, ternyata hormon endorfin itu mampu mengatasi banyak hal dalam tubuh kita. Ya. Salah satunya hormon endorfin itu adalah 150 sampai 200 kali lebih kuat daripada morfin. Hormon endorfin. Kapan kita dapat hormon endorfin? Kalau hatimu gembira. Kapan kita alami hati senang? Kalau engkau disertai Tuhan. Kapan kita mengalami pengalaman disertai Tuhan? Kalau engkau melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Gampang sebenarnya kuncinya, saudara ya. Kalau kita mau lakukan itu, kalau buku pas saya baca mengenai hormon endorfin ini, saudara, luar biasa, saudara. Ya, ada saudara saya ketemu ya di satu tempat, saudara, di kebun, adiknya Pak Bono, ini siapa namanya? Haris, ya. Adik apa kakak? Kakaknya Pak Bono ya, Haris namanya. Ketemu di kebun, dia cerita ada seorang ibu, dia bilang, Steve, itu ibu itu sebenarnya nggak bisa jalan, dia dosen saya, tapi dia bisa jalan. Loh, kok bisa jalan? Dia pasang hormon, pasang morfin, chip morfin. Ya, saya pikir chip morfin di mana? Di dada. Jadi kalau dia dipasang chip morfin itu, dia bisa jalan karena lututnya sudah nggak bisa berfungsi baik. Jadi kalau dia pasang itu, dia bisa jalan. Berarti dia sekarang lagi bisa jalan. Ya iya, dia lagi dipasang itu. Kalau sudah habis masanya, masa berlaku kali ya, durasinya, dia nggak bisa jalan. Saya jadi penasaran, saya tanya dia, oh iya ya, saya baru tahu ada chip morfin itu. Dia bilang kecil katanya ininya, bentuknya. Yang saya penasaran, saya tanya, memang berapa lama durasinya? Kemungkinan bisa sehari apa 2 hari dia bilang ya, durasinya. Kemudian saya tanya, berapa satu kali pasang chip ini? 3 juta. 3 juta. Durasinya 1 hari sampai 2 hari. Jadi kalau dia mau jalan 1 bulan, kali aja. Yang saya mau katakan ini, saudara, betapa luar biasa Tuhan kita menciptakan hormon endorfin yang mampu mengatasi segala kesakitanmu. Ya kan, morfin kan untuk menahan rasa sakit kan. Tubuh kita ini kan kadang-kadang alami kesakitan kan. Tetapi kalau hatimu senang, tubuhmu tidak akan mengalami kesakitan. Ya, makanya buatlah hatimu gembira. Ada lagu, buatlah hatimu gembira, buatlah hatimu. Siapa yang buat hati kita gembira? Kita. Tuhan yang merestui, Tuhan yang sudah memberikan, nih, mau atau tidak. Saya balik lagi tadi, mau atau tidak. Jadi ambil itu, tangkap itu. Ya, kalau kita berani ambil, kita mengalami sukacita. Di kondisi hari-hari ini, percayalah, sukacita Tuhan penuh atas kita. Sukacita Tuhan menjadi bagian kita hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya. Puji Tuhan. Sudah 35 menit saya khotbah. Selesai, saudara ya. 4 poin. Jadi, kalau Tuhan beserta dengan kita, ada banyak perkara yang luar biasa Tuhan akan nyatakan. Yusuf mengalami pengalaman terakhir, yaitu dia menjadi Perdana Menteri, orang kedua di Mesir. Orang kepercayaan. Dan saya tidak tahu, beberapa bulan ke depan, atau beberapa tahun ke depan, ada di antara saudara, kita semua, Jemaat Pelangi Kasih, dan siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara akan memimpin. Saudara akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Karena saudara disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saudara boleh angkat tangan kananmu. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, engkau sakit, taruh tangan kirimu di dada atau di tempat di mana engkau merasa sakit. Percayalah ketika engkau angkat tangan pagi ini, oh, Tuhan akan turun tangan menjamah engkau. Tuhan akan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit, dalam nama Yesus Kristus engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus engkau dipulihkan. Engkau mengalami pertolongan Tuhan. Yang sedang mengalami tertutup jalan, usahamu bangkrut, usahamu berhenti, engkau masih punya Tuhan. Harapanmu bangkitkan, dan engkau akan melihat Tuhan akan kembalikan. Bahkan Tuhan akan buat lebih, berkat lebih, 2 kali ganda, bahkan 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Tuhan akan berkati engkau dalam nama Yesus Kristus. Segala jalan yang tertutup terbuka, segala hal yang engkau takutkan, Tuhan akan buat engkau mengalami pertolongan Tuhan. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu. Percayalah ketika engkau turunkan tangan, engkau sudah ditolong Tuhan. Engkau sudah dijamah Tuhan. Engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menjadi bagian kita semua hari ini, bahkan hari-hari yang akan kita lewati. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga semua saudara yang sudah memberikan persembahan, bahkan juga jemaat Pelangi Kasih yang sudah memberikan persembahan, transfer ke bendahara, gereja, juga yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan terus akan membuka tingkap langit sorga, mencurahkan berkat atas kehidupan kita dan pekerjaan kita. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga keluarga Setiawan di sini. Kita selalu pakai tempat ini untuk beribadah, dan saya percaya berkat Tuhan juga jadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Pengumuman, hari Minggu depan kita kembali beribadah live streaming. Dan sebelum hari Minggu, hari Rabu saudara ya, ada ibadah tengah minggu ya. Pastikan saudara juga mengikuti ibadah live streaming jam 18.30. Kemudian hari Minggu sudah bulan baru saudara, sudah bulan Mei ya, kita akan terima perjamuan Tuhan. Siapkan hati pikiran kita untuk terima perjamuan Tuhan ya. Dan saya juga sebagai gembala dan seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 21 April kemarin Ibu Natola. Selamat ulang tahun Ibu Natola. Tuhan kiranya memberkati Ibu Natola, sehat ya, sembuh, supaya Tuhan terus menyatakan kuasa. Kemudian saya juga sebagai gembala seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan ke-28 tahun Bapak Eka Puja Prianta dan Ibu Reni Marcelin Ledo ya, tanggal 25 kemarin ya. Selamat ulang tahun pernikahan, tetap sehat kuat ya, terus saling menyayangi sampai opa oma ya, sampai punya cucu ya Bu Reni. Oke ya, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Oke. Tidak ada penyampaian yang lain. Saling mendoakan saudara ya. Di tengah kondisi hari-hari ini hanya doalah yang kita bisa kerjakan ya. Saya pakai kata hanya doa, tetapi justru doalah yang akan mengubah segala hal. Justru doalah yang mengubah segala perkara ya. Bapak Ibu Jemaat GPD Pelangi Kasih masih tetap semangat kan mengikuti doa rantai ya. Mungkin ada yang bolong-bolong saudara ya, nggak kebangun, apalagi kalau bangun jam 12, jam 1, jam 2 gitu ya. Tapi tetap semangat saudara ya, boleh diganti dengan jam lain saudara ya. Yang penting kita tidak putus berdoa ya. Justru di rumah kita lebih banyak waktu untuk berdoa ya. Mari terus berdoa saudara, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita. Oke, kami juga
angkatan saya, angkatan BJ, angkatan 35, kami juga mengadakan dua rantai 1 jam full tiap hari, saudara ya. Saya juga kebagian jam siang, jam malam, saudara ya. Dan biarlah doa kami sama, satu pokok doa kita adalah untuk mendoakan bangsa kita supaya dibebaskan dari virus corona ini ya. Lebih cepat, lebih baik si corona pergi ya. Dan kita yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasa. Oke. Di akhir ibadah pagi ini kembali kami menaikkan pujian syukur terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami yakin kami alami kekuatan, penghiburan, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Semua yang sudah mengikuti ibadah ini, baik kami yang ada di Cipayara ini, bahkan seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan siapapun yang sempat mendengar siaran langsung ini, diberkatilah dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa khusus buat Ibu Natola, tanggal 21 April kemarin Tuhan sudah tambahkan usianya. Untuk itu kami berdoa biarlah Engkau tambahkan kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan, sehingga dia dapat menjalani hari-harinya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Eka Puja Prianta dan Ibu Reni Marcelin Ledo. Tanggal 25 ke April kemarin Tuhan sudah genapkan usia pernikahan mereka, 28 tahun sudah. Hamba-Mu berdoa Tuhan berkati keluarga ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan juga menjadi bagian mereka. Saling mengasihi, mencintai terus sampai kakek nenek. Bahkan diberkati anak-anak mereka, Gary yang ada di Bandung dan Evan yang ada di Jerman. Biarlah mereka boleh mengalami perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Dr. Setiawan di tempat ini, yang selalu terbuka tempat ini untuk kami pakai beribadah live streaming. Biar Engkau berkati Bapak Setiawan, pulihkan dia dengan kekuatan yang baru setiap hari, dan dia boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, cici, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak dan cucu yang ada di Bandung, diberkatilah dengan berkat kekuatan, kesehatan. Mas Iwan sekeluarga, Erna sekeluarga, hamba-Mu sekeluarga. Juga kami berdoa buat cucu-cucu yang ada di Labuan Bajo, Herma sekeluarga. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan jadi atas mereka. Juga cucu yang ada di Bali, Gian yang di Bali juga Tuhan Yesus memberkati dan menolong senantiasa. Thomas di Bekasi juga Tuhan akan terus memelihara dia dan menjaga dia dengan kekuatan yang dari Tuhan. Juga keluarga-keluarga kami, Pak Maman sekeluarga, anaknya di Bekasi, Apri sekeluarga, diberkati Tuhan, dijamin kesehatan oleh Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Juga kami berdoa buat keluarga dari Yoel juga yang ada di Langoan, Tuhan juga memberkati. Keluarga dari Fosen yang ada di Dumoga, Sulawesi Utara juga Tuhan berkati. Keluarga dari Yusni yang ada di Nias juga Tuhan Yesus memberkati. Keluarga dari Dea juga yang ada di papanya di Lampung dan keluarga mereka di Medan, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Vero juga baik ada di Bekasi dan di Medan, Tuhan berkati. Keluarga juga Yefta yang ada di Perigi, Kalimantan Timur juga Tuhan Yesus memberkati. Dan semua keluarga-keluarga kami dimanapun berada, keluarga kami di Jakarta, di Kelapa Gading, Tuhan memberkati senantiasa. Keluarga kami di Banjarmasin, keluarga kami di Tobelo juga Tuhan Yesus memberkati. Di Kawangkoan, bahkan keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan, terus jemaat GPD Pelangi Kasih dimanapun berada di semua provinsi yang ada di Indonesia ini, diberkatilah dengan berkat-berkat yang luar biasa. Janji Tuhan terjadi. Kami berdoa buat bangsa kami, biarlah Tuhan tolong supaya bangsa ini dapat melewati dengan kekuatan kuasa Tuhan, melewati wabah yang begitu menyebar begitu cepat, yaitu virus corona. Kami berdoa biarlah Engkau tolong pemerintah kami, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, juga semua kabinet
Indonesia maju, para menteri dan semua tenaga-tenaga TNI, Polri yang berjuang untuk supaya virus corona ini segera berlalu. Khususnya juga tenaga medis, dokter, perawat, dan semua yang berjuang di garis depan. Kami berdoa, Tuhan, tolong mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan, hindarkan dari serangan virus corona ini, supaya tidak lebih banyak lagi jatuh korban. Kami berdoa dalam nama Yesus. Selamatkan Indonesia. Ampuni salah dosa kami. Ampuni setiap kejahatan yang kami buat, yang bangsa ini lakukan, sehingga bangsa Indonesia boleh diampuni, disucikan, boleh mengalami pemulihan, dan kami boleh bertobat untuk datang kepada Tuhan. Amen. Mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya janji Tuhan jadi bagian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami pagi ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semua, mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.